ini PT Sritex resmi berhenti beroperasi. Ada 10.000 karyawan yang juga akhirnya kehilangan pekerjaannya. Ini bagaimana jaminan dari pemerintah kalau mereka mendapatkan haknya? Oke, pertama gini, ini kan kasus Sritex ini menjadi tantangan kita lah ya, challenge kita. Tapi sekali lagi saya ucapkan keprihatinan lah terhadap kawan-kawan buruh Sritex di Sidoarjo sana. Tapi kami sebagai pemerintah tidak mungkin membiarkan situasi ini tidak pasti. Pertama, kita akan memastikan hak-haknya dulu. Hak untuk mendapatkan pesangon itu wajib. Kedua, hak untuk mendapatkan JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, dan juga JHT, jaminan hari tua. Nah, kewajiban-kewajiban perusahaan dan kewajiban negara terkait itu semua harus bisa terrealisasi secara cepat, jangan sampai undur-undur gitu. Nah, kedua, kita juga lagi menyiapkan lapangan pekerjaan juga bagi kawan-kawan yang kehilangan pekerjaan, juga para pekerja yang mencari kerja di mitra-mitra industrial kita, khususnya di misalnya di Solo, Boyolali dan sebagainya. Karena kita juga tidak tutup mata dalam persoalan ini. Nah, karena ini sudah domainnya kurator, maka ya kami sebagai pemerintah kan tidak bisa mengintervensi keputusan hukum itu. Nah, tapi yakinlah, bersabarlah, karena semoga nanti kalau seandainya Sritex ini sudah dipilotkan, ya kita berharap ada ya ada investor atau apalah ya. Baik. Nanti ada proses rekrutmen baru nanti di sana. Artinya ini kita minta tanggung jawab manajemen dulu. Kemarin kan pertama waktu saya datang ke sana berkali-kali itu kita tekan manajemen untuk tidak melakukan PHK, dan manajemen kan memenuhinya. Kemudian kita berharap supaya Sritex ini kan adanya going concern ya. Ternyata keputusannya tetap pilot, tidak berubah keputusannya. Ya sekarang kepilitan itu kan di tangan kurator ya, kurator yang sekarang manajemen itu ada di kurator, bukan lagi di manajemen Sritex. Nah kemudian ini menjadi keputusan, saya coba kita berharap ke depan itu ada hal yang baik lagi lah untuk kawan-kawan kerja dan buruh Sritex, karena tugas kami tetap menjaga lah, jangan sampai negara ini abai, kemudian kewajiban-kewajiban buruh yang seharusnya mereka terima itu malah tidak terpenuhi. Yang selama ini kan ketika ada PHK massal manajemen atau industrial itu kan jarang bertanggung jawab, bahkan banyak yang lari. Nah kali ini kita nggak mau tahu, kita harus minta tanggung jawab mereka. Gitu. Oke, jadi Bang Noel, sekarang kita akan menantikan apa langkah lanjutannya, keputusan-keputusan dari kurator. Tapi Anda juga sempat menjanjikan untuk membantu 10.000 yang terdampak ini mencari lapangan kerja. Nanti kami akan tanyakan mekanismenya bagaimana, tapi kita jeda dulu, Bang Noel, ditahan dulu, nanti sesaat lagi kami kembali. Pemirsa, usai jeda kami kembali untuk Anda. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline, dan saat ini akan kami kembali bahas terkait dengan dampak dari PHK massal yang terjadi di akibat tutupnya PT Sritex, dan kami akan kembali membahasnya bersama dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, dan juga sudah bergabung bersama kami Ibu Sri Cahyaningsih dari PT Sritex. Ini adalah ex karyawan PT Sritex. Kita akan kembali menyapa pada siang hari ini. Ada Ibu Sri, saya sapa dulu, selamat sore Ibu. Ya, selamat sore Mbak. Oke, nah saya mau ke Bang Noel dulu. Bang Noel, tadi Anda belum sempat jawab ya Bang. Ini terkait dengan nanti akan difasilitasi, dibantu untuk mencarikan pekerjaan selanjutnya supaya jangan sampai nggak ada pekerjaan. Mekanismenya gimana Bang Noel? Pertama-tama kita akan mengawal hak-hak mereka dulu. Hak mereka untuk mendapatkan pesangon. Karena itu harus kita kawal banget ya. Kemudian soal nanti lapangan pekerjaannya, kita akan menyiapkan, makanya kita lagi kumpulkan mitra-mitra industrial kita. Di mana aja lantas tenaga kerjaannya apa aja yang dibutuhkan. Kan nih kawan-kawan ini kan banyak kan bergeraknya di dunia tekstil. Nah kemudian kalau mereka ada kebutuhannya industrial ini apa, kemudian bisa kita latih di BLK kita itu. Nah soal teknis-teknis yang lain itu misalnya kayak
bagaimana nanti mendapatkan pekerjaannya, ya tadi saya sampaikan awal bahwa kita akan mengumpulkan mitra-mitra industrial itu. Pertama itu, kedua ya jangan sampai nanti ada syarat-syarat terkait misalnya ijazah, syarat-syarat umur. Saya rasa itu nanti coba kita kita kesampingkan dulu. Yang penting mereka syaratnya mau bekerja dan sanggup bekerja dulu lah. Karena ini kan mereka punya pengalaman semua, kawan-kawan Sritek ini. Itu, Mbak. Oke, saya mau bertanya ke Bu Sri. Bu Sri, pada hari ini PT Sritex resmi tidak beroperasi lagi. Selanjutnya rencananya akan seperti apa, Bu? Kalau tadi dari Pak Wamen menyampaikan nanti akan dibantu dengan BLK dan juga sudah melihat bagaimana ada pengalaman kerja dari karyawan PT Sritex. Kalau Bu Sri sendiri rencananya setelah ini seperti apa, Bu? Terima kasih Mbak. Untuk saya, untuk rencana ini kan memasuki bulan Ramadan, jadi sementara untuk bikin usaha kecil-kecilan untuk jualan es. Nah nanti untuk selanjutnya saya berharap dari Bapak Wamen untuk kita semua juga rekan-rekan yang ex-Sritek itu mohon diusahakan untuk bisa bekerja kembali atau diusahakan sebagai prioritas, karena kemarin kan Pak Wamen itu jangan ada PHK gitu ya Pak ya. Kita rekan-rekan Sritek, teman-teman Sritek juga shock Pak, ini kok ada PHK massal. Ini apalagi ini memasuki bulan puasa mau lebaran, kita kan juga shock ya. Kita berharap nanti ada THR, mau pulang kampung, habis itu kita bekerja lagi gitu Pak. Mohon kebijaksanaannya untuk kita ex-Sritek bisa diprioritaskan. Semoga juga pabrik Sritek ada investor baru ya Pak ya. Jadi bisa menampung saya dan teman-teman ex-Sritek ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, begini Bu Sri, ini menjadi komitmen kita negara ya, pemerintah, bahwa kita akan memprioritaskan kawan-kawan ex-karyawan Sritek. Pertama syaratnya, mau bekerja dan siap bekerja lagi. Karena kita akan melakukan rekrutmen baru nanti. Nah yang paling penting adalah hari ini kan hak-hak kawan-kawan buruh dan pekerja untuk bisa dipenuhi. Misalnya hak pesangon, atas hak kehilangan pekerjaan, atas hak hari tua, itu yang sekarang kita lagi prioritaskan. Karena kita tidak boleh terlalu larut dengan situasi yang hari ini terjadi. Kita kan harus sigap juga. Nah komitmen saya dulu kan, ingat bahwa saya dulu meminta manajemen untuk tidak melakukan PHK, dan itu disanggupkan oleh manajemen. Nah kemudian ada problem hukum yang lain, misalnya kayak kurator mempilotkan. Nah kita tidak mampu menjangkau itu ke kuratornya, dan sebetulnya kita prihatin dengan kawan-kawan kurator. Tapi saya yakin ke depan ini pasti ada solusi-solusi yang bisa kita lakukan. Nah kita kan tidak mau juga abai soal ini, dan saya punya komitmen itulah. Saya nggak mau, karena saya lihat tangisnya kawan-kawan Sritek, kawan-kawan buruh Sritek itu tangis kita juga. Oke, jadi itu respon dari Pak Wamen ya Bu Sri. Tapi Bu Sri, karena sekarang sudah ada tahap-tahap selanjutnya yang harus dikerjakan dan juga tahap administratif, apakah Ibu sudah mengisi berkas, sudah diurus untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan Bu Sri? Terima kasih Mbak. Untuk pengurusan ini kan saya sama teman-teman itu besok hari Senin. Untuk hari ini tadi banyak yang dari luar kota yang kebetulan kan besok libur sekalian untuk mudik Mbak. Makanya saya sama teman-teman kemarin itu sudah berjanji hari Senin saja. Karena ini biar prioritas untuk yang rumahnya jauh kan bisa sekalian mudik. Jadi tidak usah bolak-balik gitu. Oke, baik. Pak Wamen, saya mau nanya Pak, tadi Bapak sempat menyinggung terkait dengan BLK. Kemudian Bu Sri sempat menyinggung seharusnya kan ini bulan puasa mendapatkan THR dan lain-lainnya. Pak, tapi kalau nanti karyawan dari PT Sritex ini, ex-karyawannya ini, apakah nanti akan dikenakan biaya kalau memang akan mengikuti BLK Pak? Atau seperti apa? Kalau ada biaya kan berarti ada tanggungan lainnya lagi Pak? Enggak, gratis. Ikut BLK gratis. Saya jamin itu gratis. Nggak ada pungutan-pungutan. Oke. Untuk terkait dengan akses pasar kerja nantinya seperti apa Pak? Gimana? Selanjutnya kalau BLK memang gratis, untuk akses ke pasar kerja selanjutnya akan seperti apa? Akan dikawal juga kah oleh pemerintah? Ya nanti kita akan coba
menyampaikan ke dinas-dinas terkait lah ya, dinas-dinas di kabupaten dan provinsi untuk mencari kawan-kawan mitra industrial ini bisa menampung kawan-kawan kerja Sritek. Tuh. Untuk sementara yang bisa kita lakukan itu. Jadi ya kita masih punya semangat lah untuk bagaimana bisa mencari solusi yang terbaik buat kawan-kawan Sritek. Memang secara emosional ya kita prihatin ya lihat kawan-kawan Sritek. Ya sekali lagi saya menyampaikan rasa prihatin saya lah sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja dengan situasi yang terjadi di kawan-kawan buruh Sritek. Memang ini berat, tapi memang ya tetap kita harus punya optimisme lah ya, nggak boleh pesimis. Lantas kita larut dengan situasi yang sangat emosional ini, enggak. Kita harus bangkit. Nah, bangkitnya caranya tetap mencari solusi-solusi yang terbaik buat kawan-kawan pekerja Sritek. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.